wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, para jamaah Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis taklim. Mudah-mudahan semua amal ibadah, amal soleh yang kita kerjakan diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, hadis nomor 12, masih di dalam bab yang menerangkan tentang berbagai macam jalan menuju kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsanal wudu'a summa atal jum'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu thalathati ayyam. Wa man masal hasa faqad lagha, rawahu Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu lalu ia memperbaiki wudunya, maksudnya mengerjakan wudu dengan sempurna. Mengerjakan wudu dengan sempurna itu maksudnya di samping rukun-rukunnya wudu yang memang harus dikerjakan, juga sunnah-sunnahnya wudu dikerjakan. Ya. Kemudian yang dimakruhkan ketika wudu juga ditinggalkan. Ya. Itu yang disebut dengan wudu yang sempurna, tahsinul wudu. Barang siapa yang berwudu lalu ia memperbaiki wudunya, maksudnya melakukan wudu dengan sempurna, kemudian ia mendatangi masjid untuk melaksanakan ibadah Jumat, kemudian ia Jumatan, lalu ia mendengar dan memperhatikan khutbah, maka dia diampuni dosanya oleh Allah mulai antara Jumat itu sampai dengan Jumat berikutnya, Jumat yang akan datang, wa ziyadatu thalathati ayyam, dan lebih 3 hari, maksudnya 10 hari. Selama 10 hari salah dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man massal hasa faqad lagha, dan barang siapa yang menyentuh kerikil, maksudnya mempermainkan batu saat khatib menyampaikan khutbah, maka sia-sia Jumatannya. Maksudnya ia tidak mendapatkan fadilah pahala Jumatan. Rawahu Muslim. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para jamaah rahimakumullah, di antara kebaikan yang perlu kita kerjakan adalah wudu dengan sempurna. Jadi orang yang melakukan wudu dengan sempurna itu berarti ia juga melakukan kebaikan, karena wudu itu termasuk bagian dari ibadah. Ya. Yang kedua, orang yang berangkat Jumatan lebih awal itu lebih bagus, lebih utama, lebih besar pahalanya dibanding orang yang datang lambat Jumatannya. Ya, jadi setelah ia wudu,
ya, dengan sempurna, kemudian ia datang ke masjid untuk melaksanakan Jumatan, dan ia datang Jumatan itu memang untuk mendengarkan khutbah Jumat. Dia datang lebih awal untuk mendengarkan khutbah Jumat karena memang Jumatan itu khutbahnya didahulukan, di depan daripada sholatnya. Beda dengan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha atau sholat istisqa yang khutbahnya itu diletakkan di bagian akhir. Itu sekaligus juga untuk membedakan antara Jumatan yang wajib dengan yang selain Jumatan yang hukumnya sunnah, ya. Jadi karena itu para jamaah rahimakumullah, kalau orang itu berangkat ke masjid untuk Jumatan, maka ya dia niat untuk Jumatan, artinya niat mendengarkan khutbah Jumat dan niat melaksanakan sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu kan awalnya kan sholat zuhur. Artinya saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah sholat 5 waktu yang asalnya 50 waktu di dalam peristiwa Isra Mi'raj, itu kan belum ada Jumatan. Paket sholatnya itu belum ada Jumatan. Jumatan itu baru dilaksanakan saat Rasulullah berada di Madinah. Maka di dekat Masjid Nabawi ada masjid namanya Masjid Jum'ah. Ya, ada masjid disebut Masjid Jum'ah karena di tempat itu Rasulullah pertama kali menyelenggarakan sholat Jum'ah. Ya, tetapi masjid ini tidak memiliki fadilah apa-apa. Ya, artinya punya nilai sejarah, tapi kita tidak dianjurkan untuk mengunjunginya dan untuk melakukan ritual seperti sholat di dalamnya. Ya, jadi Jumatan ini harus diniati seperti itu. Nah, yang nyuwun sewu, kalau niatnya keliru ya jadi tidak mendapatkan fadilah. Nah, niat Jumatan tak budal Jumatan isu-isuan supaya nanti oleh sendenan. Dapat tempat untuk bersandar supaya waktu Jumatan itu bisa sambil ngantuk-ngantuk begitu, ya. Itu gak boleh diniati begitu itu. Ya, Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati seseorang, tetapi dia berangkat Jumatan itu ya dalam rangka untuk mendengarkan khutbah Jumat dan untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan sholat Jumat itu karena awalnya sholat duhur 4 rakaat, yang 2 rakaat duhur itu kan konversi dengan khutbah Jumat itu. Maka mendengarkan khutbah Jumat itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah sholat Jumat yang 2 rakaat itu. Ya, jadi kalau ada orang, mohon maaf kalau Jumatannya dia datang terlambat, waktu qomat dia datang, ya dia sebenarnya tidak dapat apa-apa dari Jumatan itu, karena berarti ia tidak mendengarkan khutbah Jumat, karena berarti ia tidak sempurna seandainya sholat Jumat itu dikerjakan dengan cara sholat zuhur. Ya, jadi karena itu datangnya lebih awal, ya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan iming-iming, ya, pahala orang yang berangkat Jumat. Itu hadisnya sahih, ya. Itu hadisnya sahih. Jadi tidak semua hadis yang berbicara tentang fadilah itu dhaif. Ada yang sahih. Nah, termasuk hadis tentang berangkat Jumatan pagi-pagi itu. Orang yang berangkat Jumatan pagi-pagi itu sama dengan berkorban seekor unta, ya. Makanya masjid itu kalau sibuk sendiri dengan HP, sibuk sendiri dengan tasbih itu, koyok zikir-zikir dhewe gitu loh, ya. Jadi itu para jamaah sebaiknya tidak memutar tasbih itu. Kalau di masa Rasulullah bukan tasbih, tapi kerikil. Mengapa kok kerikil? Karena di Madinah itu meskipun gurun pasir, tetapi gurun pasirnya bukan Sahara, tapi gunungnya itu gunung yang berbatu, sehingga banyak ditemukan kerikil. Makanya beliau mengatakan, waman massal hasa faqad lagha. Barang siapa yang
bermain-main dengan kerikil itu, maka Jumatannya sia-sia. Masjid Nabawi itu dulu belum keramikan, lantainya masih dari tanah, mudah ditemukan batu di situ, batu-batu kecil. Sehingga kadang orang mendengarkan khutbah Jumat itu sambil dulinan waktu gitu loh, koyok neker-nekeran gitu loh. Nah, itu kan berarti dia tidak fokus mendengarkan khutbah Jumat. Maka orang yang muter tasbih tadi kan dia juga begitu, dia tidak fokus mendengarkan khutbah Jumat. Maka di dalam Al-Quran itu kaitannya dengan ibadah Jumat itu kan di samping perintahnya adalah fas'au ila zikrillahi wa dzarul bai', ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, jika dipanggil, dikumandangkan azan di hari Jumat, ya, untuk sholat Jumat, maka bersegeralah kalian untuk berzikir kepada Allah, menyebut Allah. Maksudnya melaksanakan ibadah sholat Jumat. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Ini yang disebut jual beli, tetapi yang dimaksud adalah seluruh aktivitas yang tidak ada hubungannya dengan Jumatan. Jadi yang disebut itu jual beli, tetapi yang dimaksud adalah keseluruhan aktivitas yang tidak ada hubungannya dengan Jumatan. Ya termasuk ya tadi itu bermain-main, ya, dengan kerikil, itu semuanya ditinggalkan. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ya, jadi tidak perlu muter tasbih, termasuk tidak perlu pakai tasbih digital, itu nggak perlu. Termasuk tasbih yang cetekan itu, cetek itu malah mengganggu, ya. Termasuk tidak boleh bermain HP, ya. Jadi ini dihentikan untuk sementara, ya. Nah, para jamaah rahimakumullah, orang yang seperti itu tadi, dia melaksanakan wudhu, memperbaiki wudhu, datang ke masjid untuk Jumatan, mendengarkan dan memperhatikan khutbah, ia tidak bermain-main, ia sungguh-sungguh mendengarkan khutbah Jumat, maka salah dosanya diampuni oleh Allah. Mulai dari Jumat itu sampai Jumat yang akan datang ditambahi 3 hari, berarti 10 hari. Amin Allahumma amin. Ya, jadi monggo kita manfaatkan hari Jumat untuk nambahi amal-amal sunnah, ya, termasuk berangkat Jumat lebih pagi. Kita lanjutkan hadis nomor 13. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'al abdu al muslim awil mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi ainaihi ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah juga, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang muslim berwudu atau seorang mukmin berwudu lalu ia membasuh wajahnya, maka dari wajahnya itu keluar setiap dosa yang terlihat oleh kedua matanya bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir. Jadi hadis ini bukan hadis dhaif, ya, ini hadis sahih, bahwa orang yang berwudu itu dari wajahnya itu keluar setiap dosa yang ia lakukan karena melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksiatnya mata itu bisa ditebus, diampuni oleh Allah saat kita melakukan wudhu dengan membasuh wajah, ya. Maka orang itu kalau secara tidak sengaja ia melihat yang diharamkan oleh Allah, cepat-cepat ia wudhu, membasuh wajahnya, itu dosa-dosanya yang karena melihat yang diharamkan oleh Allah tadi
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma'. Maka jika ia membasuh kedua tangannya sampai kedua siku, maka dari kedua tangannya itu keluar setiap dosa yang dilakukan oleh tangannya itu bersama dengan air itu atau bersama tetesan air yang terakhir. Jadi orang yang berwudu itu saat membasuh kedua tangannya dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar dari tangan yang dipakai sebelumnya untuk melakukan dosa, untuk melakukan maksiat. Tentu ini yang berhubungan dengan Allah ya. Kalau yang berhubungan dengan manusia gak bisa dimaafkan begitu saja, harus dikembalikan haknya. Misalnya tangannya sebelumnya itu ngutil ya. Ngutil itu tuku berambang seperapat tapi tangannya nyawuk lombok seperapat. Nah, itu jenenge ngutil, dulure nyolong, gitu loh. Nah, itu gak bisa diampuni dengan wudu begini, ya harus dikembalikan utilannya itu, gitu loh. Colongannya itu harus dikembalikan karena ini berhubungan dengan sesama manusia. Ya, jadi wudu itu bisa menghapus dosa, merontokkan dosa yang ada pada wajah, dosa yang ada pada kedua tangan. Fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masyadha rijlahu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma' hatta yakhruja nafiyan minadz dzunub. Jika ia membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kaki, maka keluar dari kedua kakinya itu setiap dosa yang ia lakukan karena kakinya. Ya, kakinya dipakai melangkah untuk melakukan perbuatan maksiat atau dosa bersama dengan air atau bersama dengan tetesan air yang terakhir. Sehingga orang yang wudu ini keluar dari wudu itu natiyan minadz dzunub. Dia bersih dari segala macam dosa. Rawahu Muslim, hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini bukan hadis dhaif. Ini hadis sahih. Artinya wudu itu menghapus dosa. Ya. Dulu ada lagunya Bimbo itu yang diambil dari hadis ini. Jadi kubasuh mukaku itu kan, kemudian kubasuh tanganku. Nah, itu diambil dari hadis ini, lagunya Bimbo itu. Jadi wudu itu adalah ibadah, wudu itu adalah kebaikan, sehingga saat kita melakukan wudu, saat kita melakukan kebaikan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya pernah menyampaikan kepada Bapak Ibu para jamaah bahwa ada seorang sahabat Nabi namanya Bilal bin Rabah, muadzinnya Rasulullah. Itu Rasulullah pernah memanggil sahabat Bilal karena beliau mendengar suara terompahnya, sepatunya atau sandalnya Bilal itu ada di dalam surga. Lalu ketika ditanya, aku kok mendengar terompahmu itu ada di dalam surga, kamu punya amalan apa? Itu oleh Bilal setelah diingat-ingat, amalannya adalah ia selalu melakukan wudu dan ia selalu melakukan sholat sunnah sesudah wudu. Ya, jadi orang yang menjaga wudunya tidak artinya dia tidak sampai berhadas, dia tidak sampai batal, itu ternyata juga mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti sahabat Bilal. Maka wudu ini kalau kita bisa menjaganya akan lebih baik dan insya Allah aktivitas kita semuanya akan diparingi selamat oleh Allah kalau kita punya wudu. Kalau kita punya wudu nyuwun sewu, naik angkot masih ana arek wedok, naik angkot masih ana arek wedok wayu wis gak gelem ngejak kenalan. Eman wudunya, apalagi kalau sampai salaman. Itu persentuhan kulit menurut fikih madzhab Syafi'i membatalkan wudu. Apa maneh takon-takon alamat, wis gak kober. Itu kalau punya wudu. Tapi kalau ndak punya wudu kan liar banget. Omahe ndi, Mbak? Sherlock ya. Nah, gitu. Padahal ya wis duwe bojo. Kan nambah-nambah dosa yang begitu itu ya. Jadi kalau orang punya wudu, dia juga masuk kerja di kantor, arep tanda tangan sing gak genah,
itu ada kendalinya. Tanganmu loh ya, nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Stop, gak berani dia tanda tangan itu. Jadi ada kendali dalam dirinya, self control yang kuat karena dipengaruhi oleh keadaannya yang selalu suci, yaitu menjaga wudhunya. Kalau menjaga wudhunya juga akan menjaga orang itu. Mudah-mudahan kita juga bisa istiqomah menjaga wudhu ini. Hadis nomor 14, wa anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idzaj tunibatil kabairu. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu yang kita kerjakan sehari semalam, lalu antara Jumat satu ke Jumat berikutnya dan antara Ramadan satu ke Ramadan berikutnya itu menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Idzaj tunibatil kabair. Syaratnya jika dosa-dosa besar itu ditinggalkan atau dijauhi. Ya, hadis riwayat Muslim. Para jamaah rahimakumullah, hadis nomor 14 ini memberi petunjuk kepada kita bahwa dosa-dosa kecil itu bisa dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salat 5 waktu yang kita kerjakan. Makanya di dalam Al-Qur'an itu kaitannya dengan salat 5 waktu. Ada firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dikerjakan itu dapat menghapus dosa-dosa yang sebelumnya dikerjakan. Itu yang dimaksud hasanat di situ, kebaikan-kebaikan di situ adalah as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu. Jadi kalau habis salat maghrib kita melakukan dosa, isya salat diampuni oleh Allah. Selama tidak melakukan dosa besar. Habis salat isya ngelakoni dosa, ya kita kemudian salat subuh, diampuni dosa kita antara isya sampai subuh itu oleh Allah. Selama tidak dikerjakan dosa-dosa besar. Ayat itu turun, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan, menghapus dosa-dosa yang sebelumnya dikerjakan. Turun karena ada pertanyaan dari salah seorang sahabat, seorang laki-laki, tidak disebutkan namanya. Laki-laki itu mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya baru saja mencium seorang perempuan. Tak delok kok wayu, tak cekel, tak ambung ngono ae. Nah, itu ngaku, orang ini ngaku kepada Rasulullah. Itu di masa Rasulullah itu orang melakukan dosa itu ngaku. Kalau sekarang ngaku semua, penjaranya enggak muat. Ya. Itu ngaku. Rasulullah, saya ini baru saja mencium seorang perempuan. Tak cium gitu aja. Ini gimana ini? Kalau misalnya ada hukuman, sanksi hukuman, misalnya dicambuk gitu, dia siap untuk dicambuk. Karena dia sudah mengadu kepada Rasulullah. Lalu Allah menurunkan ayat itu tadi. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dikerjakan itu bisa menghapus salah dosa kecil yang sebelumnya dikerjakan. Jadi yang ngambung itu ya dosa dudu bojone. Tapi timbang dosane korupsi, ya ngabot dosane korupsi. Minta maafnya, minta ampunnya dosa korupsi karena berkaitan dengan sesama itu lebih berat, lebih sulit. Ya, tapi jangan kemudian lek ngono gak apa-apa ya ngambung bojone wong. Gak apa-apa ya ngambung bojone wong, mari ngono sembahyang. Jangan. Orang yang merencanakan perbuatan dosa dan ia meremehkan bahwa nanti saya juga diampuni dosanya oleh Allah. Itu di dalam kitab Nasaihul Ibad. Justru orang yang sudah punya niatan untuk melakukan dosa dan ia juga secara guyonan main-main dosa itu pasti diampuni oleh Allah, justru malah dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau manusia
khilaf, salah itu wajar, manusiawi. Yang penting ia menyadari kesalahannya dan berusaha memperbaikinya. Jadi jarak antara satu sholat ke sholat berikutnya itu menjadi penghapus dosa. Makanya Rasulullah SAW sendiri itu pernah mengatakan bagaimana seorang mukmin itu dia bisa berlumuran dosa. Wong ibarat orang mandi, sehari dia mandinya itu 5 kali gitu. Maksudnya mandi 5 kali itu apa? Sholat 5 waktu. Wong kita ini sehari mandi 3 kali aja wis kelemis gitu kok. Wong kadang gak adus saya nek udan-udan ya rada kelemis itu ya. Apa maneh mandi sehari 3 kali, apalagi mandi sehari sampai 5 kali. Kata Rasulullah, bagaimana seorang mukmin itu kotor sementara ia sehari mandi itu ibarat orang mandi itu dia 5 kali. Maka yang pokok adalah menjaga sholat 5 waktu dan diupayakan secara berjamaah. Syukur lagi kalau bisa dikerjakan di masjid ya. Ini saudara-saudara kita yang sekarang sedang melaksanakan ibadah haji kan gelombang 1 semuanya ke Medina. Ke Medina itu tidak ada hubungannya dengan haji kecuali ambil mikot di Masjid Bir Ali itu. Tetapi di Medina saudara-saudara kita itu ziarah kepada Rasulullah, menjadi tamunya Rasulullah, beribadah di Masjid Nabawi ya, kemudian berdoa di Raudhah dan melakukan kunjungan-kunjungan tempat-tempat bersejarah dan tempat-tempat yang punya nilai keutamaan di kota Medina seperti Masjid Quba, Makam Syuhada Uhud dan seterusnya ya. Itu yang dikerjakan oleh gelombang 1 itu apa? Sholat jamaah sebanyak 40 kali, 40 waktu yang disebut dengan ibadah arba'in. Arba'in itu adalah sholat berjamaah 5 waktu sebanyak 40 kali bersama imam Masjid Nabawi ya. Dan ini tidak ada perbedaan kalau soal ini. Pak, lah kalau pas terlambat terus jamaah sendiri di Masjid Nabawi gimana? Nah, itu ada ikhtilaf di kalangan ulama. Yang tidak ada ikhtilaf itu pokoknya sholat jamaah 5 waktu sebanyak 40 kali di Masjid Nabawi bersama imam Masjid Nabawi. Dan itu butuh waktu 8 hari. Kan 1 hari kan 5 waktu. Kalau kali 8 berarti 40. Biasanya dikasih 9 hari dengan check-in dan check-out Madinahnya itu. Jadi kadang jamaah itu kelebihan bukan 40 waktu, bukan arba'in, tapi bisa 42 waktu ya. Jadi isnen wa arba'in ya, isnen wa arba'in atau wahid wa arba'in, 41. Itu para jamaah sebenarnya juga bisa kita terapkan di sini. Kita di sini mungkin tidak pernah sampai introspeksi diri. Saya pernah enggak sholat di Masjid Al-Maghfirah ini misalnya sebanyak 40 kali berjamaah berturut-turut selama 8 hari. Kira-kira pernah apa tidak? Jarang orang yang bisa begitu, itu jarang. Kalau jamaah haji itu kenapa kok bisa? Ya karena memang ya wis ibadah tok niatnya, wis gak ono penggawean. Insyaallah bisa. Nek gak iso ya kebacut. Wong di sana itu cuman sholat aja kok. Ya belanja, ya kegiatan lain. Tapi jangan sampai kehilangan satupun sholat 5 waktu berjamaah. Ya kalau di sini jenengan bisa lakukan itu para jamaah, nyuwun sewu ya. Kalau ada orang datang ke saya, Ustaz, uripku kok ruwet begini. Ya mungkin sholatnya sampean itu sing garai sampean ruwet, saya bilang begitu. Ya kok ngerti? Ya wong sholat itu kalau kita kerjakan secara baik, sholat itu akan menjaga kita. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Dan wis jelas. Kalau kita bisa jaga sholat, sholat itu jaga kita. Bukan sholat itu jaga kita. Bukan hanya di dunia, di akhirat nanti. Karena amal pertama yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah itu sholat 5 waktu. Sholat sunnah itu tambahannya. Untuk menutup, untuk melengkapi, untuk menyempurnakan. Loh, saya ini sudah nyambut gawe, sudah sholat jamaah. Kok sih ruwet aja urusan penggawean, urusan nyambut gawe, urusan rezeki, urusan maisha. Sampean sudah pernah nyoba enggak
sholat 5 waktu berjamaah ping 40. Saya begitu kan Pak. Padahal aku dhewe gak tahu sholat jamaah 40. Tapi wong dia sambatane ruwet. Coba kerjakan sholat berjamaah sebanyak 40 waktu selama 8 hari. Insya Allah ada perubahan dalam hidup Anda. Urusan-urusan materi. Bagaimana kalau 8 hari sudah 40 waktu kok masih belum ada pencerahan soal rezeki? Tambahi lagi, wong gak bayar. Wong kapak-kapakno tetap wajib. Loh kan itu kan secara tidak langsung kan dorong orang supaya terus jamaah. Padahal awake dhewe kadang ya lolos jamaah. Maksudnya di masjid. Saya ini upayakan sholat itu jamaah meskipun kadang tidak mesti bisa di masjid ya. Kadang di perjalanan macam-macam itu kan kesulitannya itu. Jadi sing garai ruwet itu karena sholat kita itu yang gak beres gitu loh. Makanya nek sholat itu beres itu jaminannya di sini kan antar sholat itu menjadi penghapus dosa dan dosa-dosa itu yang mengotori kehidupan kita, yang membuat urusan duniawi dan ukhrawi kita menjadi tidak bisa lancar. Itu sholat 5 waktu. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan antara Jumat satu ke Jumat berikutnya itu menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Jadi di hari Jumat kita juga dianjurkan untuk baca beberapa surat-surat tertentu seperti surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Baca Al-Kahfi itu di malam Jumat atau di hari Jumat. Karena surat Al-Kahfi itu bisa menjadi nur, menjadi cahaya antara Jumat ini sampai Jumat yang akan datang. Insya Allah namanya nur Pak, namanya cahaya. Insya Allah kehidupan kita itu tidak gelap, gitu loh. Kehidupan kita itu terang karena oleh Allah dipandu dengan Al-Quran surat Al-Kahfi itu. Maka jangan tinggalkan surat Al-Kahfi di hari Jumat. Yasin itu baca hari Kamis malam Jumat atau hari Jumat. Jenengan yang yakin dengan fadilah surat Yasin, kirimkan juga fadilah pahalanya untuk almarhumah orang tua kita. Itu surat-surat pilihan. Ya. Jadi insya Allah Al-Quran yang kita baca itu akan menjadi nur, menjadi cahaya dalam keseharian kita. Kalau kita punya cahaya, berarti kan hidup kita itu tidak gelap. Yang bikin gelap itu karena kita tidak punya cahaya. Kalau ada cahaya, Al-Quran yang kita baca itu menjadi cahaya. Jumat itu juga begitu ya. Jadi Jumat itu spesial para jamaah karena itu zaman dulu orang-orang itu meliburkan aktivitasnya, kegiatannya itu di hari Jumat ya. Di hari Jumat karena Jumat itu spesial. Jadi sampai kapanpun ya hari Jumat ini tetap istimewa. Ini negara-negara di Timur Tengah kalau hari Jumat itu mesti libur. Gak ada yang liburnya hari Minggu itu gak ada ya. Liburnya itu Jumat sama Sabtu ya. Jadi karena seperti hadis seperti ini supaya hari Jumat itu mereka bisa fokus melaksanakan ibadah Jumatan karena Sayyidul Ayyam. Kemudian yang ketiga, Ramadan satu ke Ramadan berikutnya itu menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Loh, padahal jaraknya Ramadan sekarang yang kemarin dengan Ramadan yang akan datang itu kan jauh sekali. Itu diselingi 11 bulan untuk bisa ketemu Ramadan kembali. Tetapi ini karena rahmatnya Allah, pengampunan Allah itu lebih besar dan lebih luas daripada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang orang itu kalau mengerti yang seperti ini kan punya kesimpulan berarti wong Islam, orang beriman itu gak arep disiksa, gak akan disiksa oleh Allah. Kenapa? Karena selama dia masih melakukan ini, kewajiban-kewajiban ini, ada jaminan salah dosanya. Selama dosa-dosa besar itu ditinggalkan, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ramadan satu ke Ramadan berikutnya itu jaraknya cukup jauh. Ya, tapi ada jaminan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Ramadan kemarin ya harus puasa gitu kan. Nek Ramadan wingi gak poso, gak sembahyang ya bagaimana orang berharap pengampunan tapi tidak ada ikhtiarnya itu, ya. Nah, kemudian
Nah, itu yang ketiga. Di hadis ini para jamaah tidak disebutkan yang lain, tetapi nanti yang lain bisa masuk di sini. Contohnya apa? Umroh. Itu hadisnya hadis sahih, riwayat Imam Muslim juga. Kalau saya tidak salah itu riwayat sahabat Abu Hurairah. Hadisnya ini populer banget. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Umroh satu ke umroh berikutnya itu menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga. Jadi kalau begitu orang umroh berkali-kali itu bagaimana hukumnya? Boleh, nggak apa-apa. Karena umroh satu ke umroh berikutnya itu menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Selama dirinya sehat kuat, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Atau umrohnya cuma sekali, tapi setiap tahun sekali, ya nggak apa-apa. Jarak umroh satu ke umroh berikutnya itu menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Jadi jangan melarang orang yang melakukan umroh sunnah. Kecuali kalau itu dia terlalu memforsir anjuran sifatnya. Seperti sekarang ini karena di Madinah itu panas. Ini haji musim panas terakhir 2025 ini. Itu jamaah memang dianjurkan untuk tidak terlalu memforsir kegiatan sunnah. Ibadah sunnah. Mengapa? Karena yang menjadi tujuan utama, kegiatan utamanya adalah haji. Jangan sampai saat haji itu kolab, gak bisa datang ke Arafah, gak bisa wukuf. Ya meskipun umrohnya banyak, tapi gak dapat haji gitu. Gak dapat haji. Jadi selama secara fisik sehat, kuat menjalani, gak apa-apa. Jadi tidak perlu dilarang. Karena Rasulullah juga tidak pernah melarang orang yang melakukan umroh. Karena umroh satu ke umroh berikutnya itu menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Ya, jadi ada orang yang ketika umroh itu di sana, apalagi hajian begini masanya panjang, itu bisa dia umroh berkali-kali. Ya, umroh berkali-kali. Yang penting umroh pertamanya, karena haji tamattu, umroh pertamanya seperti yang jamaah mulai besok insya Allah sudah bergerak dari Madinah ke Mekah untuk kloter 1 ya. Mulai besok itu sudah bergerak dari Madinah ke Mekah. Mereka ambil mikot di Bir Ali, itu umroh wajib karena berkaitan dengan haji tamattu'nya. Semua jamaah haji Indonesia tamattu'. Jarang yang ifrad itu jarang. Setahu saya itu saya pernah, kalau tidak salah ada jamaah haji yang melakukan ifrad itu, ini jamaah yang ikut KBIH-nya Yai Asep itu, Amanatul Ummah. Karena itu mintanya mesti gelombang 2 akhir dan ifrad. Ifrad itu enaknya tidak kena dam, tidak kena nyembelih kambing itu. Tapi larangan ihramnya, pakai kain ihramnya itu lama banget sampai selesai haji itu. Ya, dan jarang orang kuat. Artinya potensi untuk melanggar larangan ihram itu ada. Jadi umroh satu ke umroh berikutnya itu menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan ampunannya untuk kita. Karena bagi setiap muslim yang diharapkan, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati adalah rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mohon izin untuk Kemis keempat bulan ini tidak bisa ngaji, juga untuk Kemis kedua bulan depan tidak bisa ngaji, dan sekaligus mohon bantuan Fatihah. Insya Allah saya berangkat haji untuk melayani jamaah haji itu tanggal 19 Mei yang akan datang, dan baru pulang insya Allah tanggal 13 Juni. Kita bantu Fatihah saudara-saudara kita termasuk saya nanti yang akan berangkat haji. Mudah-mudahan saudara kita yang tahun ini menunaikan ibadah haji semuanya diparingi selamat oleh Allah Subhanahu wa taala, diparingi sehat, dimudahkan dan dilancarkan berbagai macam aktivitas ibadahnya oleh Allah, dan menjadi haji yang mabrur. Panjenengan semuanya, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Firah, Ibu jamaah Masjid Al-Firah, mudah-mudahan juga dipanggil oleh Allah kembali ke tanah suci Mekah Madinah untuk haji maupun untuk umrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi ghairi kaddin wala masyaqqatin ma'as salama wassiha wal barakah lil haji wal umrah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.